Ada seorang anak yang seringkali jengkel dengan mamahnya. Karena kalau mamah itu kan kalau marah merembet. Marahin kakaknya, kamu nongol, kamu juga disalahkan. Dan mama itu kalau udah marah, ingat-ingat kesalahan kita. Dulu, kita akhirnya nggak bisa apa-apa. Ya. Betul anak-anak? Mari kita tobatkan orang tua kita. Tuh, sedih, jengkel. Lalu anak-anak itu berkata, Romo, saya tuh suka marah, jengkel. Mama tuh ngomel, terus ngomong, terus cerewet, terus. Betul anak-anak? Karena memang Tuhan menciptakan mama kamu untuk cerewet, anak-anak. Tidak ada mama di dunia ini yang tidak cerewet. Tidak ada. Mama itu semua wajah seperti mulut. Matanya seperti mulut, hidungnya seperti mulut, kupingnya seperti mulut. Itu mama kamu. Lalu ada seorang anak yang mengatakan, Romo, kalau saya lihat mama itu sudah cerewet terus. Kita selalu seperti Romo. Kenapa? Kan namanya mama-mama harus ngomong. Pernah si ibunya, Romo, gara-gara dia dengerin ceramah Romo, dia kurang ajar pada saya. Kenapa gitu Bu? Ya pagi-pagi saya sedang kerja lalu cerewet. Lalu anak saya berkata, ayo terus ngomong terus. Jangan lupa bernapas dulu jangan lupa. Lalu adiknya langsung ngomong, betul teruskan. Kata Romo Eko juga perempuan harus banyak bicara. Terus bicara ma. Jangan lupa minum dulu 1 gelas air minum. Jadi anak-anak, kalau orang tua mamah terutama terus senyum dan doakan, salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Hadapi dengan senyum. Nanti mama juga akan berhenti dan berkata, anakku gila ya. Jadi teman-teman yang terkasih, jadi libatkan Tuhan. Anak muda, jangan pernah takut dengan hidupmu. No, hidup kamu ada di dalam Tuhan. Maka libatkan Tuhan. Jangan kamu berani jalan sendirian. No, libatkan Tuhan. Pada saat engkau melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dengan hidup kamu. Maka Yesus lihat, dasar Yesus berdoa adalah apa? Bapamu baik hati, Bapamu murah hati. Maka kalau kita berdoa, kita bukan berdoa untuk merubah Tuhan, bukan. Kita berdoa untuk mempersiapkan hati. Kalau Tuhan berkenan, doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, syukur pada Allah. Kalau terjadi tidak seperti yang saya mau, saya bisa menerima, saya bisa berdamai. Itu doa. Jadi doa bukan memaksa Tuhan, ubah. No, Tuhan itu tahu segala-galanya. Tuhan tidak perlu diatur oleh kita. Saya kemarin dari Jakarta berangkat pukul 00.05 tanggal 3. Dari Bandung saya harus berangkat jam 5 karena travelnya harus 6 jam. Takut macet Jakarta tidak bisa diprediksi. Jam 5 sore tanggal 2 saya berangkat naik travel ke Jakarta. Jam 8.30 sudah sampai Terminal 2 Jakarta. Saya naik Batik. Saya
makan nasi bungkus dari rumah paket hemat, air bawa sendiri dari rumah, makan diam sendirian, tidak mau cari ada orang Katolik, takut minta. Saya makan, setelah makan saya berpikir saya harus tidur supaya nanti sampai ke Sorong saya segar. Saya cari kursi selalu di window, di jendela. Saya berdoa, Tuhan semoga sebelah saya kosong, atau kalaupun tidak kosong, semoga sebelah saya orangnya kecil, tidak makmur, sejahtera. Saya diam, banyak yang masuk, tidak mengisi sebelah saya. Saya tenang sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kosong rupanya. Tiba-tiba pas saya buka mata, seorang laki-laki, bukan besar lagi, besar sekali, duduk blok, tangannya kena payudara saya. Untung payudara saya kecil, tangannya di sini. Saya lihat ke sebelah kanan, wow. Narik napas pun harus saya atur, kena nusuk ke sini. Saya berpikir, ya Tuhan, perjalanan Jakarta Sorong 4 jam. Lalu akhirnya saya bayangkan Yesus memikul salib, saudara-saudara. Dan akhirnya 4 jam saya tidak tidur, doa jalan salib, saudara-saudara. 14 perhentian, 3 kali putaran. Ya sudah, damai. Hebatnya apa? Saya mendarat, saya sukacita, saya tetap cerah. Dan panitia menjemput saya salah orang. Mereka tebak satu-satu, ini Romo Eko ya, ini Romo Eko ya, bukan, oh ini Romo Eko ya, bukan. Pas yang tidak ditanya, saya. Jadi teman-teman lihat bahwa doa itu apa? Menyiapkan kita. Kalau terjadi seperti yang kita mau, haleluya. Kalau tidak terjadi seperti yang kita mau, saya tetap tidak kehilangan sukacita saya. Saya belajar dari seorang ibu yang tiba-tiba ibu ini sehat banget, sehat sekali. Tiba-tiba ibu ini divonis kanker stadium 4. Drop, sedih, menangis. Ibu yang selalu kelihatan ceria, tiba-tiba saja seperti kelihatan cepat tua. Waktu hari-hari pertama aku doakan dia. 3 bulan berikutnya saya kaget, ibu itu begitu segar. Saya dekati ibu itu, Bu, sekarang kok segar, Bu, sehat. Syukur kepada Allah, Romo, saya masih kanker stadium 4. Lah kok ibu tetap segar, Bu? Apa sih resepnya? Ibu di kemo, ibu makan obat apa? Ibu itu berkata, Romo, saya sudah hidup 65 tahun. Romo, 64 tahun saya diberkati Tuhan. Saya sehat, saya damai, saya sukacita, saya nggak pernah masuk rumah sakit. Baru tahun ke-65 saya divonis kanker. Ya sudah, tidak apa-apa.
kanker yang menyakitkan itu tidak akan pernah menghilangkan berkat Tuhan yang 64 tahun sudah saya nikmati. Edan, hebat itu ini. Bapak Ibu hati-hati. Seringkali berkat Tuhan yang begitu besar kita hilangkan karena kita punya masalah, punya penderitaan yang sedikit. Kita sedih, kita menangis, kita berteriak, Tuhan tidak berpihak padaku, Tuhan tidak mendengar doaku. Kampret. Lu kalau Tuhan gak mendengar doamu, modar kowe, wes modar kowe, udah mati kamu. Bapak Ibu, doa itu membuat kita apa? Tetap hidup dalam percaya. Doa akan menguatkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Tadi kita sudah berbicara doa itu bukan mengubah Tuhan. Doa itu justru melembutkan hati kita. Seorang anak suatu saat ikut resepsi perkawinan. Saya ada di situ, anak SMP. Waktu saya lihat tamu-tamu tuh menikmati makanan, anak ini gelisah, bolak-balik, cemberut. Lalu saya deketin anak itu, nak, kenapa? Ini pesta makanan enak-enak, kamu kok cemberut? Romo, besok banyak ulangan, banyak PR, belum dikerjakan. Jengkel saya. Ini mama ndak pulang-pulang lagi. Oh ya sudah nak, mari kita doakan supaya mama kamu bertobat ya. Lalu tak lama kemudian saya pamitan dengan yang punya pesta, Bu, maaf saya mau pulang. Oh ya Romo, terima kasih. Pas saya jalan keluar, anak itu pun rupanya pulang bersama orang tuanya. Anak itu jalan dengan saya, kita ngobrol. Mamanya di belakang teriak-teriak, nah tuh kamu kan sedang jalan dengan Romo Eko, kan kamu kan besok mau ulangan banyak tugas, minta didoakan sama Romo Eko supaya kamu bisa. Lalu anak ini teriak, Ma, mau didoakan sama uskup juga kalau tidak belajar tetap aja nggak bisa. Lalu saya berpikir, nah kamu bener, mama kamu error, kata saya. Jadi apa yang saya mau katakan, doa itu bukan berarti setelah doa Tuhan yang kerja. No. Ada seorang muda lagi, perempuan, usianya sudah 30-an lebih, cari jodoh dan dapat. Sudah ditulis di kaosnya, beli 1 dapat 2, di diskon habis-habisan. Lalu dia datang kepada saya, Romo tolong doakan saya supaya saya dapat jodoh yang seiman, yang ganteng, yang takut akan Tuhan. Lalu saya tanya, nak, kamu minta saya doakan, kamu bergaul enggak? Kamu sering ikut pertemuan OMK tidak? Enggak, Romo. Terus ngapain? Ya saya cuma di kamar doang. Ya, jodoh kamu nanti cecek, kata saya itu. Atau kalau tidak, supir Gojek, kata saya itu. Ya bagaimana mungkin Tuhan akan mengirimkan pasangan hidup kalau dia tidak keluar, kalau tidak dia bertemu dengan orang lain? Apakah Tuhan akan menurunkan pasangan hidup dari atas atap? Nih pasangan hidupmu, dia makhluk halus dan gak mungkin kaya. Ada seorang bapak juga yang juga sama-sama sintingnya. Kadang-kadang banyak bapak-bapak yang sinting datang pada saya.
minta didoakan sambil merokok. Romo tolong doakan ya supaya paru-paru saya bersih. Ya Tuhanku Yesus, kata saya tuh. Saya yakin Tuhan pun akan gantung diri, itu susah. Jadi kalau minta pada Tuhan, jangan membuat sulit Tuhan memberkati kamu. Tuhan berkati saya mau jadi anak pinter, belajar kagak, main game sering. Tuhan akan berkata, hei kampret, lu gak bener. Kalau kamu minta pada Tuhan, bukan berarti Tuhan yang harus bekerja, bukan. Tuhan minta kerjasama. Maka doa itu harusnya membuat kita bertanggung jawab lagi dengan kehidupan kita. Maka lihat Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman, kenapa dalam doa Tuhan itu mengubah hati kita? Karena Santo Thomas Aquinas berkata dalam doa akal budi dan keinginan hati harus bekerja sama untuk menerima kehadiran Tuhan. Jadi saya itu harus menyatukan akal saya, keinginan saya, tindakan saya, supaya berkat Tuhan nyata. Maka kita lihat lagi seperti apa isi hati kita. Jadi lihat, hati ini harus dibersihkan dahulu, dibereskan dahulu. Hati yang penuh kemarahan tidak akan pernah bisa merasakan berkat Tuhan. Contoh, di depan Anda ada satu gelas teh hangat, teh tawar hangat. Lalu saya bawa satu botol anggur dari Kana. Terus saya datangin kepada Romo sedang minum apa? Teh hangat, Romo. Pater mau tidak anggur Kana? Mau. Aku suka. Baik, ini anggur Kana. Mana gelasnya? Ini. Sedang terisi penuh teh. Bisakah Pater ini menikmati anggur Kana? Tak mungkin. Anggur Kana itu kalau dicelupkan ke dalam teh hancur rasanya. Bagaimana supaya Pater ini bisa menikmati anggur Kana? Buang tehnya, kosongkan gelasnya, baru anggur Kana bisa masuk ke dalam gelas dan Pater bisa menikmati. Sama. Kalau Anda mau menikmati damai Tuhan, tapi Anda masih punya kemarahan, masih punya jengkel, masih punya dendam, yang gak akan mungkin damai, coy. Gak bisa Tuhan memberi damai, karena hatimu dipenuhi dengan hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan. Maka lihat di sini, hati itu harus dibereskan. Saya harus jujur, seperti apa hati saya? Jangan-jangan hati saya penuh penderitaan. Punya penyakitnya bukan penyakit tubuh, tetapi penyakit jiwa. Marah, kecewa, jengkel, khawatir. Anda mungkin boleh berkata, Romo, namanya juga manusia. Manusia kan pasti punya kemarahan, punya kejengkelan, punya kesedihan. Iya, punya, betul. Tetapi kalau orang itu marah berkepanjangan, orang itu gila. Kalau orang itu sedih berkepanjangan, orang itu tidak percaya pada Tuhan. Kalau orang itu sampai putus asa, bahkan beberapa orang saking putus asanya tidak mau hidup lagi, ingin cepat-cepat mati, maka dia tidak sadar bahwa hidup itu ada di dalam tangan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, banyak orang-orang sekarang tuh badannya sehat tapi jiwanya sakit. Banyak menyimpan dendam, menyimpan kecewa, walaupun hidup dalam pelayanan, tapi pelayanan jadi pelarian. Besok saya mau berbicara tentang keluarga. Menarik banget. Banyak para suami yang pelayanan keluar karena apa? Karena jengkel ya istrinya. Nah, seperti tadi, istri itu seperti radio butut. Tidak dibunyikan juga bunyi terus. Seringkali konslet. Suami pun sama. Para istri berkata, Romo, lihat suami saya tuh makin tua Romo, sudah makin jelek, makin tuli, budek, dan aneh kok, aneh. Besok akan saya jelaskan. Para suami itu makin lama sering hidup dengan istrinya, makin tuli terhadap suara istrinya. Tapi kalau mendengar istri tetangga nggak tuli, itu aneh. Besok akan saya bahas. Kenapa? Kok kalau istri tetangga yang ngomong denger, tapi kalau istri sendiri, mau apa? Nggak jelas. Jadi ada apa? Ada kemarahan, ada kejengkelan, ada kekecewaan yang disimpan, yang menjadi penghalang berkat. Bisa terjadi juga hati kita dipenuhi dengan apa? Masa lalu, kesakitan, kepahitan. Jadi lihat, tidak salah kalau Santo Yakobus pernah berkata di dalam suratnya, ada doa yang salah. Ada. Bagaimana doa yang salah? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apa maksudnya orang-orang yang mau memuaskan hawa nafsu? Orang-orang yang tidak bisa bersyukur, selalu merasa kurang, kurang ganteng, kurang cakep, kurang kaya. Kita ini kurang diberkati. Ya. Kenapa orang selalu merasa kurang? Karena membanding-bandingkan. Dulu waktu saya kecil, saya selalu dibandingkan dengan tetangga saya. Saya sedih. Karena memang anak tetangga saya ini rajin. Dia jam 5 sudah bangun. Bahkan jam setengah 5 bangun. Langsung bangun, kerja, sapu-sapu, beres-beres. Saya bangun seringkali kesiangan. Dan ayah marah. Kok bangun? Lihat anak tetangga, rajin. Setiap dibangunkan, ayah selalu teriak, lihat anak tetangga, rajin. Kamu males, bodoh. Katanya mau jadi pastor. Setelah saya jadi pastor, Bapak Ibu yang terkasih, anak tetangga yang dibanggakan oleh ayah, pekerjaannya cuma main gitar di jalanan, nyanyi-nyanyi doang. Saya pulang ke rumah ayah dan saya berkata, lihat anak tetangga, dia bangun setengah 5 jadi seperti itu, bangun jam 6 jadi pastor, kata saya. Dibanding-bandingkan, kita tidak pernah puas.
Sama para istri selalu membanding-bandingkan suaminya. Pak, lihat istri tetangga kalau salam damai, aduh lihat cipika cipiki, dipeluk, dicium. Kamu malah lupa salam dengan istri kamu. Kamu salami dulu istri-istri yang lain, perempuan-perempuan lain. Lupa mah, saya kalau sudah damai Tuhan suka lihat yang bagus-bagus gitu, kurang ajar. Jadi saudaraku terkasih, lihat bahwa doa itu bisa salah, betul. Karena apa? Karena didasari bukan oleh hati yang benar, tetapi oleh kerakusan, merasa kurang. Tidak pernah bisa merasa thanks God, terima kasih.